Benar, kimia itu memang bagus untuk tanaman karena reaksinya sangat cepat. Memang tanpa kimia, tanaman itu tidak akan tumbuh maksimal. Tapi lama-kelamaan, tanah itu akan menjadi mati dan asam kalau tidak kita imbangi dengan adanya pupuk kandang. Pupuk kandang tentunya sangat meningkatkan pH tanah dan menyuburkan serta menggemburkan. Otomatis dengan pH tanah yang semakin meningkat dan gembur, tanaman kita pun akan menjadi subur dan pemberian pupuk kimia tidak akan terlalu boros. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabatku, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Tani Cakep. Oke sahabatku, pada kesempatan hari ini seperti biasa aktivitas saya di kebun. Kali ini saya akan melakukan penebaran pupuk kandang. Fungsi dari penebaran pupuk kandang ini tentunya akan meningkatkan pH tanah, menyuburkan tanaman, agar tanah ini tidak mati dan tidak asam-asaman kalau kita lakukan penanaman, baik tanaman jagung maupun tanaman padi. Jadi kali ini saya mau melakukan penaburan yang nantinya tanah ini akan kita lakukan penanaman padi setelah jagung ini kita panen. Ikuti terus keseruan kami. Jangan lupa dukungannya dengan menekan tombol subscribe, like, dan komen agar saya lebih bersemangat mengupload video terbaru, tentunya masih dalam seputar pertanian. Dan diaktifkan juga lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video terbaru dari Petani Cakep tentang penaburan pupuk kandang. Oke, untuk video selengkapnya setelah yang satu ini, terima kasih. Nah, oke sahabat tani, terima kasih saya ucapkan kepada kalian yang masih setia menonton video kali ini tentang penaburan pupuk kandang di lahan kami yang akan kita tanami padi. Jadi fungsi pupuk kandang ini sangat penting sekali ya sahabat tani. Pupuk kandang bisa dari kotoran sapi maupun kotoran kambing, kotoran ayam juga bisa. Untuk pupuk organik ini sangat penting menyuburkan tanaman serta menggemburkan tanah dan meningkatkan pH tanah. Jadi jangan terlalu terpacu ke kimia ya. Kimia itu juga bagus, reaksinya cepat, tapi kita harus merawat kondisi tanah biar tanah itu tidak mati dan tidak asam kalau kita lakukan penanaman. Tentunya dengan tanah yang subur dan gembur. Untuk pemupukan kimia itu tidak akan terlalu boros karena kita pupuk sedikit saja, reaksinya sudah cepat dengan adanya kondisi tanah yang subur dibekali dengan pupuk organik. Bisa juga menggunakan kapur dolomit, itu juga bisa meningkatkan pH tanah. Sedangkan cara yang paling efektif untuk meratakan pupuk kandang ataupun pupuk organik ataupun dolomit itu di saat kita mau melakukan tanam padi ya sahabat ini. Kita lakukan penaburan di keseluruhan lahan yang akan nantinya kita lakukan pembajakan, biar di saat dilakukan pembajakan kondisi kotoran sapi maupun kotoran kambing ini yang seperti ini ya, ini masih agak mengumpul, itu bisa merata keseluruhan lahan dengan dilakukan pembajakan, dan tentunya itu akan lebih cepat tercampur dengan tanah di saat kita mau melakukan tanaman padi. Jadi ini masih di sela-sela tanaman jagung, dan jagung pun juga sudah mulai tua dan siap dilakukan pemanenan. Kelebihan dari pupuk kandang itu sangat istimewa sekali karena dia jaraknya sangat panjang ya, beda dengan kimia. Sekali pupuk reaksinya cepat tapi tidak berjangka lama. Sedangkan kalau untuk pupuk organik ini berjangka lama. Untuk tanaman padi dan setelah padi dipanen dilakukan penanaman jagung, reaksinya masih ada ya kalau untuk pupuk organik, pupuk kandang ataupun dolomit, karena dia fungsinya meningkatkan pH tanah dan menyuburkan serta menggemburkan.
Jadi kita sebagai petani harus seimbangkan antara kimia dan organik. Jangan terlalu terpacu dengan kimia. Memang kimia itu sangat cepat reaksinya. Kalau untuk tanaman memang sangat cepat, hijau dan subur. Tapi kalau terlalu sering, tanah itu akan mati, sahabat tani. Mati dan asam. Kalau sudah asam-asaman itu akan sulit kita lakukan pengobatan ataupun penyuburan. Kalau tidak terlalu sering kita lakukan penaburan pupuk kandang. Sedangkan untuk tanaman jagung, saya pun juga selalu mengandalkan kuhe ayam. Untuk kuhe ayam itu sangat bagus sekali untuk tanaman jagung. Caranya sebelum kita lakukan penanaman, kita lakukan melubangi tanah. Kita kasih lubang tanahnya, lalu kita tanam kuhe ayamnya. Setelah turun hujan baru kita lakukan penajuan dan penanaman jagung. Kita tutup dengan tanahnya saja yang sudah tercampur dengan kuhe ayam tadi. Lalu kita atasnya kasih Ponska. Itu pertumbuhannya sangat mantap. Sampai 1 bulan pun masih hijau ya walaupun belum dilakukan pemupukan yang pertama dengan urea. Itu masih hijau walaupun berumur 1 bulan. Karena dibekali dengan pupuk dasar Ponska dan kuhe ayam. Akar jagung itu akan semakin subur. Sedangkan daunnya juga masih hijau di usia 1 bulan. Itu sesuai pengalaman untuk tanaman jagung. Jadi seperti ini ya sahabat, caranya bisa ditiru. Sebelum dilakukan penanaman padi, pembajakan, kita kasih dasar pupuk kandang seperti ini. Nggak usah diratakan merata-rata, kita sepanjang ini saja, sepanjang lebar lahan. Nanti yang meratakan adalah traktor dibajak, itu bisa merata dengan tanah, dan fungsinya sangat lama, jangka lama sekali dengan pupuk kandang yang telah kita campur dengan tanah. Itu sangat berjangka panjang sekali sahabat tani. Setiap kita lakukan penanaman padi, mau lakukan penanaman padi ini, kita kasih lagi pupuk kandang. Nah, seperti itu. Terlalu sering kita pemberian pupuk kandang, tanah ini akan menjadi subur dan gembur, dan tanaman pun akan menjadi subur. Sedangkan untuk pemupukan kimia, kita tidak terlalu boros, kita kasih sedikit-sedikit saja, tanaman sudah subur. Jadi itulah pentingnya pupuk dasar organik, pupuk kandang. Jadi sangat penting sekali perannya untuk tanaman dan tanah. Karena kalau tidak kita lakukan pemberian pupuk organik ataupun pupuk kandang di lahan kami, tanahnya itu lama-lama akan padat sahabat tani ya, akan padat dan warnanya itu agak kemerah-merahan. Kalau kita tanami jagung ataupun padi itu biasanya kerdil, tidak bisa tumbuh dengan maksimal. Walaupun kita pupuk sebanyak apapun kimia yang kita taburkan, tetap saja tanaman itu akan kerdil karena pH tanah sudah rendah sekali dan perlu dilakukan penyuburan ataupun penggemburan. Untuk pupuk organik, pupuk kandang ini tidak saya lakukan fermentasi ya, ini langsung dari kandang yang saya gemburkan ataupun saya agak keringkan, angin-anginkan, lalu saya tempatkan di wadah sak, itu baru kita bawa ke lahan. Ini sudah kering, dilakukan perataan seperti ini, sudah kering. Jadi untuk meratakan, dilakukan pembajakan nanti itu bisa mudah. Kalau kotoran ataupun pupuk kandang ini yang sudah kering dan itu masih
tidak terlalu menggumpal, jadi sudah istilahnya pro. Oke sahabat tani, mungkin untuk sekilas info tentang pembenahan tanah ya sebelum kita lakukan penanaman padi. Seperti itu. Kalau ada pertanyaan ataupun wawasan ataupun ilmu tentang pembenahan tanah, tulis saja di kolom komentar. Kita saling berbagi ilmu dalam dunia pertanian. Tentunya dukung terus channel ini dengan subscribe, like, dan komen biar saya lebih semangat mengupload video terbaru, video yang bermanfaat untuk kita semua, para petani jagung, petani padi, ataupun petani lainnya. Oke, untuk video kali ini mungkin itu dulu. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petani Indonesia sukses selalu dan jaya selalu.